terakhir penyusunan laporan hasil pengawasan ya, laporan hasil audit misalnya, itu ada review berjenjang. Jadi ketua tim bikin laporan, kemudian nanti direview oleh pengendali teknis ya, kemudian setelah itu ada perbaikan, diperbaiki lagi, direview lagi, kemudian nanti setelah oke, lanjut lagi naik ke atas, direview oleh pengendali mutu misalnya ya. Nah itu adalah supervisi penugasan, John ya. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Smanatea. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan kita terkait contoh soal SKB auditor ya. Di sini kita masih punya 30 contoh soal yang mewakili materi-materi yang tercantum dalam kisi-kisi SKB ya. Nah, namun sebelum itu pastikan juga bagi kalian yang baru saja bergabung ya, pastikan kalian subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS. Baik, langsung aja kita hajar 30 soal ini, mulai dari nomor 1. Di dalam proses penugasan konsultansi, kegiatan evaluasi desain pengendalian dikerjakan pada tahap. Nah, ini ada yang masih ingat? Ada berapa tahapkah kegiatan konsultasi ya? Ya. Di sini ada 3 tahap, Jones: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadi prinsipnya itu penugasan audit itu atau pengawasan intern itu ada 3 tahap: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Nanti di penugasan yang lain, misalnya audit investigasi misalnya, itu ada tambahan lagi ya, pra perencanaan misalnya, seperti itu. Jadi ada sedikit modifikasi. Nah, tapi prinsipnya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Termasuk kegiatan penugasan konsultansi ya, sama 3 tahap: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Nah, jika dikaitkan dengan pertanyaan untuk kegiatan evaluasi desain pengendalian itu di tahap mana sih ya? Evaluasi desain pengendalian ada di tahap perencanaan ya. Jadi sebelum kita melakukan melakukan atau masuk ke dalam pelaksanaan, kita harus mempersiapkan apa saja yang perlu kita lihat ya, untuk kita bisa mendesain fokus program kerja kita seperti apa gitu ya. Apa yang mau kita lakukan, kita harus melihat dulu. Salah satunya adalah bagaimana kematangan pengendalian mereka ya, pengendalian auditi ya, itu yang harus kita lihat. Nah, di sini coba kalau kita masuk ke referensinya Jones ya. Ya, di sini jelas tahap penugasan konsultansi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan ya, dan evaluasi desain pengendalian masuk ke tahap perencanaan. Nah, kemudian ya, jadi silakan kalian baca lagi apa saja yang masuk ke dalam tahap perencanaan ya. Mulai dari penentuan tujuan dan lingkup ya, permintaan persetujuan tujuan dan lingkup dari manajemen ya. Kemudian memahami proses bisnis. Ini yang paling penting kita lakukan adalah memahami proses bisnis. Dan ini bukan cuma tahap penugasan konsultansi, tapi semua penugasan audit intern ya, semuanya kita wajib memahami seperti apa proses bisnis yang dilakukan oleh auditi, oleh objek yang kita mau lakukan pengawasannya, seperti itu ya. Termasuk di sini adalah evaluasi desain pengendalian ya. Ya, kita mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dirancang oleh mereka sudah tepat atau masih ada yang kurang-kurang atau bagaimana ya, gitu kira-kira. Kita lanjut ke nomor 2. Jadi ini masuk ke tahap perencanaan ya. Kita lanjut ke nomor 2. Penilaian risiko terdiri dari 4 subunsur ya, yaitu apa saja? Nah, penilaian risiko sendiri adalah salah satu unsur dari 5 unsur SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 5 unsur itu adalah lingkungan pengendalian, kemudian penilaian risiko, kemudian kegiatan pengendalian, kemudian informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan. Nah,
Untuk unsur yang kedua atau penilaian risiko terdiri dari 4 subunsur di sini ya. Nah, ini 4 subunsur ini dimulai dengan menetapkan tujuan instansi, kemudian juga penetapan tujuan yang ada di level kegiatan. Baru setelah itu kita lakukan identifikasi risiko ya. Setelah itu baru kita lakukan analisis risiko. Jadi kalau dikatakan 4 subunsur ini adalah yang Bravo ya. Nah, ya, ibaratnya pertama kali yang kita lakukan adalah menetapkan tujuan instansi. Di sini masuk kategori penetapan konteks lah ya. Karena apa? Kita nggak mungkin melakukan identifikasi risiko ya. Kita tidak bisa melakukan risiko mana saja yang kira-kira akan terjadi kalau tujuannya saja belum ditetapkan ya. Jadi memang harus ditetapkan dulu kira-kira goals-nya organisasi itu apa sih. Nah, baru kemudian kita identifikasi risiko-risiko yang bisa menghambat pencapaian goals tadi. Nah, sementara kalau tujuannya tidak ada, ya terus kemudian kita nggak bisa lakukan identifikasi risiko dan seterusnya ya. Jadi 4 subunsur ini yang harus ada, dan ini bisa kalian lihat di referensinya di sini ya. Penilaian risiko ya. Nah, ini ya. 4 subunsur: menentukan tujuan yang sesuai, identifikasi dan analisis risiko, penilaian risiko atas fraud. Ini bukan ya? Oh, ini KOSO ya, KOSO. Ya. Coba. Nah, ini ya. Ini kalau dari sisi manajemen risiko ya. Konteks, nah tujuan itu ada di sini. Nah, ini kalau menurut SPIP ya. Berdasarkan konsep konsep KOSO ya. Tujuan instansi, tujuan kegiatan, identifikasi risiko, dan analisis risiko. Baik, nomor 3. Keuangan negara mencakup seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terdiri dengan pemilikan dan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pernyataan tersebut merupakan pendekatan perumusan keuangan negara dari sisi apa kira-kira? Ya, dari sisi tujuan ya. Ya, mencakup seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan pemilikan dan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, sekarang coba kita masuk materinya, perumusan keuangan negara ya. Oke. Nah, jadi pendekatan perumusan keuangan negara ini menjadi bagian dari konsep keuangan negara ya. Jadi konsep keuangan negara ini pengertian, kemudian pendekatan ya, kemudian ruang lingkup dan seterusnya, bisa kalian sambil baca sendiri di rumah. Nah, terkait pendekatan perumusan keuangan negara di sini ada banyak sisi yang harus dilihat ya. Misalnya dari sisi objek, berarti keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ya. Kemudian definisi keuangan negara dari sisi subjek ya, meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki oleh negara, dikuasai oleh pemerintah, dan perusahaan negara atau daerah, dan badan lainnya yang ada kaitan dengan keuangan negara. Dari sisi proses, ini berarti mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan objek sebagaimana maksud di atas ya. Kemudian dari sisi tujuan, kita bicara seluruh kebijakan ya, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana dimaksud tersebut di atas ya. Jadi definisi keuangan negara yang mencakup seluruh kebijakan ini adalah definisi atau rumusan keuangan negara dari sisi tujuan. Baik, lanjut nomor 4. Jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah karakteristik good governance, yaitu saya kira ini keywordsnya adalah jaminan pemerintah ya. Ini berarti terkait wajar ya. Wajar. Jadi bisa kalian baca di mana? Referensinya, karakteristik good governance ya. Ini ya, ada transparan, akuntabel, adil, wajar. Wajar di sini dalam arti jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ya, atau standar. Ya. Berarti jawabannya adalah delta. Kemudian selanjutnya, dalam audit
dalam audit, komunikasi persuasif banyak digunakan mulai dari permintaan kesediaan auditan untuk membantu kelancaran audit sampai dengan mendorong auditan untuk melaksanakan rekomendasi. Agar komunikasi persuasif dapat terjadi, maka komunikator perlu mengembangkan apa nih? Ya. Jadi kita bicara komunikasi persuasif. Persuasif itu apa sih? Persuasif itu berupaya mempengaruhi mereka untuk bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang diinginkan oleh komunikator. Itu namanya persuasif. Nah, ini banyak caranya ya. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan komunikasi efektif dan empatik ya. Komunikasi efektif dan empatik. Nah, sekarang coba kita cari di sini. Komunikasi persuasif. Ya. Nah, ya bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan ya. Nah, di sini biar efektif ya. Mana ya? Empatik. Nah, ini ya. Sorry. Empatik, coba. Nah, gimana ya kok nggak ketemu? Persuasif. Komunikasi persuasif ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ya. Sorry John, sih agak lama. Jadi ini referensinya ya. Agar komunikasi persuasif terjadi, maka komunikator perlu mengembangkan komunikasi efektif dan empatif ya. Oke. Ya, komunikasi empatik itu apa ya? Komunikasi empatik ini artinya kita berupaya memahami apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita gitu ya. Kalau di sini sih definisinya komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dan komunikan. Ini komunikasi empatik. Kemudian kalau komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan yang sesuai dengan pesan. Ya. Kemudian kalau komunikasi persuasif tadi bertujuan untuk membuat komunikan memberikan umpan balik sesuai keinginan komunikator ya. Ini namanya komunikasi persuasif. Oke, silakan dibaca-baca lagi. Oke, nomor 6 ya. Bambang mengajukan pengunduran diri sebagai anggota tim audit pada Dinas PU yang ternyata PPK-nya adalah calon mertuanya ya. Nah, sikap tersebut mencerminkan bahwa Bambang telah melaksanakan prinsip. Nah, ini kenapa dia mengundurkan diri ya? Supaya apa? Supaya tidak ada konflik kepentingan. Jadi dia tahu bahwa auditor itu harus independen ya, baik independence in appearance maupun independent in fact. Nah, di sini dia mencoba untuk menjaga independence in fact, independen dalam kenyataannya. Nah, namun ketika dia melihat bahwa auditinya itu orang yang dia kenal ya, dalam hal ini
calon mertuanya, maka sudah selayaknya dia mengundurkan diri, tidak ikut tergabung dalam tim audit tersebut. Supaya apa? Supaya menghindari konflik kepentingan. Nah, di sini berarti dia melaksanakan prinsip objektivitas, ya. Objektivitas di mana dia berusaha untuk tetap tidak pengaruh oleh apapun gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang coba kalau kita lihat ke referensinya ya. Objektivitas ya. 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 Di sini kalau lihat standarnya, objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor untuk melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada kerjanya gitu ya, bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Objektivitas mengharuskan auditor tidak membedakan judgement terkait orang lain. Nah, ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu, auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Nah, bentuk ancaman itu ya tadi, dia tahu bahwa ini adalah orang yang dikenal, kemudian bisa ada konflik kepentingan, ya. Nah, ini ya. Konflik kepentingan adalah situasi di mana auditor yang berada dalam posisi yang dipercaya, memiliki persaingan profesional atau kepentingan pribadi, ya, dan seterusnya. Ini silakan kalian baca ya. Karena konflik kepentingan ini akan mengganggu kemampuan auditor untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif ya. 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 Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditan seperti hubungan sosial, kekeluargaan, dan hubungan lainnya yang dapat mengurangi objektivitasnya harus tidak ditugaskan ya. Harus tidak ditugaskan melakukan audit intern terhadap entitas tersebut ya. Jadi jadi silakan kalian baca lagi terkait kode etik dan standar audit ya. Jadi ini jawabannya adalah delta, objektivitas. Nomor 7. Contoh kegiatan konsultansi yang bersifat fasilitatif antara lain sebagai, nah fasilitatif ini apa ya, kemarin tingkatannya ada 3 ya untuk yang konsultansi. Meliputi apa, training ya, advisory dulu, advisory atau pemberian nasihat, kemudian training, kemudian fasilitatif. Nah, fasilitatif ini kadarnya dia lebih dalam gitu ya. Kita ikut tergabung dalam kegiatan yang dilakukan oleh mitra kita, auditi, untuk kemudian kita berikan semacam apa namanya, insight atau knowledge ya kepada mereka. Ya, misalnya contoh, misalnya kemarin beberapa waktu lalu saya diundang untuk ikut hadir dalam kegiatan penyusunan manajemen risiko dalam kerangka pengendalian intern. Nah, situ saya diundang untuk ikut hadir. Nah, peran saya di situ adalah sebagai istilahnya mensupervisi atas apa yang telah mereka lakukan. Kira-kira peta risiko yang mereka buat sudah betulkah? Bagaimana mereka mengidentifikasikan dengan baik dan benar. Nah, itu peran kita di situ. Nah, inilah yang dimaksud dengan fasilitator ya, atau bisa disebutkan juga sifatnya penugasan-penugasan yang sifatnya asistensi ya. Kita mendampingi mereka misalnya menyusun laporan keuangan gitu ya. Mereka yang menyusun tapi kita dampingi ya. Kita berikan arahan-arahan bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik, termasuk yang sifatnya teknis. Nah, ya, terkait apa namanya, konsolidasi laporan keuangan, terkait apa namanya, jurnal pencatatan, termasuk review laporan keuangan juga khususnya yang dilakukan oleh inspektorat daerah misalnya. Nah, itu kita bimbing. Nah, itu yang dimaksud dengan fasilitatif ya. Nah, misalnya kalau di sini bersifat fasilitatif ya, coba kita lihat fasilitatif ya, keterlibatan lebih mendalam dalam auditor internal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, membantu manajemen meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Ya, jadi kalau di sini ada advisory, pelatihan, dan fasilitatif ya. Advisory apa, pelatihan apa, silakan kalian baca. Fasilitatif itu ini tadi ya, lebih mendalam sifat kerjanya. Nah, misalnya apa? Misalnya memfasilitasi proses penilaian risiko organisasi tadi yang seperti saya contohkan. Bagaimana kami memfasilitasi mereka ikut tergabung dalam kegiatan penerapan MR-nya salah satu instansi pemerintah misalnya. Atau misalnya asistensi penyusunan laporan keuangan misalnya, ya.
Itu. Di sini berarti contohnya adalah berlaku sebagai perantara atau license dalam isu pengendalian antara manajemen dengan auditor ekstern, rekanan dan kontraktor ya. A. Ya, baik. Kita lanjut nomor 8. Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama penilaian resiko merupakan ya, kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan. Ya, merupakan apa ini kira-kira? Ya. Jadi unsur SPIP ada 5 ya. Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan terakhir adalah pemantauan pengendalian. Nah, kalau kita bicara unsur yang ketiga, Jones, unsur lingkungan pengendalian. Nah, kita bisa melakukan bisa melaksanakan kegiatan pengendalian jika aktivitas atau penilaian risiko telah dilakukan. Jadi istilahnya risk-based controlling. Jadi berdasarkan risiko yang sudah dipetakan, ya, sudah diidentifikasi, sudah dianalisis, kemudian jadilah peta risiko, kemudian kita bikin kegiatan pengendaliannya. Nah, kegiatan pengendalian ini tentu dengan mempertimbangkan kegiatan pengendalian yang sudah ada, yang sudah existing gitu ya. Nah, di sini artinya kegiatan pengendalian ini adalah untuk mengatasi resiko-resiko yang mungkin saja terjadi tadi yang sudah kita tetapkan dalam peta risiko misalnya. Nah, kegiatan pengendalian ini berupa kebijakan dan prosedur ya. Ya, kebijakan dan prosedur ya, macam kayak SOP ya, pembagian kewenangan, delegasi, ada bendahara, ada ada PPK, ada PPSPM, itu ada pemisahan tugas dan fungsi. Nah, itu salah satu kegiatan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko yang sudah kita tetapkan di tahap penilaian resiko. Ya, jadi ini masuk kategori unsur yang ketiga, kegiatan pengendalian, Jones. Ya, coba kita lihat di referensinya, ya. Ya, nah, kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk apa? Untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko, ya. Jadi kita nilai dulu risikonya seperti apa, baru kemudian kita lakukan kegiatan pengendalian, ya. Baik, nomor 9. Yang termasuk persyaratan administratif dalam penetapan PPK BLU antara lain. Nah, jadi BLU ini Badan Layanan Umum ya, Badan Layanan Umum ya. Untuk menjadi BLU ya, ini biasanya instansi pemerintah yang sifatnya pelayanan publik ya. Ya. Nah, untuk menjadi BLU ada 3 syarat yang harus dipenuhi ya. Syarat administratif, syarat teknis, dan syarat substantif ya. Kayak misalkan banyak rumah sakit di RSUD ya, RSUD kita yang sudah menjadi BLU. Karena dengan BLU, pola pengelolaan keuangannya itu bisa menjadi lebih fleksibel sehingga nanti dapat meningkatkan kinerja instansi tersebut gitu ya. Dalam hal ini misalnya rumah sakit. Ya. Jadi PPK ini pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ya. Kalau nggak salah silakan kalian browsing nanti. Nah, untuk ditingkatkan statusnya menjadi BLU ya, katakanlah sebuah rumah sakit, mereka harus memenuhi 3 syarat, administratif, teknis, dan substantif. Nah, kalau administratif itu sifatnya lebih kepada kelengkapan dokumen yang perlu diperlukan. Ya, contoh misalnya rencana bisnis ya, kemudian standar pelayanan minimum. Nah, ini masuk ke dalam persyaratan administratif, Yon. Terus yang kedua ada persyaratan teknis. Persyaratan teknis ini contohnya misalnya bagaimana sih kondisi laporan keuangannya, kondisi keuangan rumah sakit tersebut apakah layak atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak layak berarti secara teknis tidak bisa memenuhi syarat gitu ya. Contoh misalnya itu ya, tidak layak dari sisi keuangan. Tapi kalau keuangan sehat, ya itu bisa dianggap memenuhi persyaratan teknis. Satu lagi persyaratan administratif ya, itu lebih persyaratan substantif ya, jadi sifatnya substansial. Misalnya apakah si instansi ini memang benar-benar memberikan pelayanan terhadap publik gitu ya. Nah itu.
Ya, jadi banyak. Jadi silakan kalian baca apa saja yang termasuk dalam apa? Persyaratan administratif, persyaratan substantif ya, dan persyaratan teknis ya. Nah, ini substantif seperti apa, silakan, teknis seperti apa ya, dan administratif ya. Silakan kalian baca di rumah masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut. Jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah karakteristik good governance, yaitu, saya kira ini sudah keluar Jones ya di contoh soal nomor berapa tadi sepertinya. Ya pokoknya kalau jaminan ini berarti wajar ya. Silakan kalian baca di karakteristik good governance ya, di referensinya. Nomor 11, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi berjalan efektif, yaitu keselarasan elemen-elemen komunikasi dengan pesan. Elemen tersebut antara lain ya. Ini sudah sering kita bahas juga ya. Jadi kalau proses komunikasi itu kan dimulai dari komunikator, kemudian ada encoding ya, kemudian ada saluran, kemudian ada decoding, baru terakhir ke komunikan. Komunikan ini kemudian memberikan feedback lagi kepada komunikator. Nah, jadi komunikator, encoding, saluran, komunikan ya, itu adalah elemen ya, elemen komunikasi. Sehingga kalau ditanyakan apa saja elemen tersebut, antara lain decoding, encoding, betul ya. Simpatik, empatik bukan, dua arah bukan, bersikap tegas, bahasa yang lugas ya, bukan ya. Jadi yang betul adalah decoding dan encoding ya. 2 dari 5 elemen ya. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Pada setiap penugasan audit intern, untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor, maka perlu dilakukan ya. Dilakukan apa kira-kira? Ya. Nah, ini biasanya kalau di kita dalam melaksanakan tugas audit itu ada review berjenjang Jones ya. Terutama misalnya terkait penyusunan KKA, penyusunan temuan, terakhir penyusunan laporan hasil pengawasan ya, laporan hasil audit misalnya, itu ada review berjenjang. Jadi ketua tim bikin laporan, kemudian nanti direview oleh pengendali teknis ya, kemudian setelah itu ada perbaikan, diperbaiki lagi, direview lagi, kemudian nanti setelah oke, lanjut lagi naik ke atas, direview oleh pengendali mutu misalnya ya. Nah, itu adalah supervisi penugasan John ya. Supaya apa? Supaya ya terjamin kualitasnya, karena kalau cuma satu orang ketua tim yang bikin laporan, masih ada kemungkinan bias ya, masih ada kemungkinan potensi kesalahan ya, baik dari sisi kesalahan administratif yang sifatnya kesalahan tekstual atau salah ketik atau salah aritmatika misalnya, atau dari sisi substantif, misalnya temuan yang rekomendasi yang dihasilkan tidak dalam, misalnya tidak tidak logis ya, sehingga kemudian bisa terjadi rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti misalnya. Nah, itu dengan adanya supervisi penugasan, maka hal-hal tersebut bisa kita atasi ya. Jadi menurut ketua tim seperti ini, ternyata menurut pengendali teknis ini masih ada yang kurang, harus diperbaiki, harus dilengkapi misalnya seperti itu. Dan bukan cuma laporan Jones, ini juga supervisi ini juga ya semua tahap, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Di tahap pelaksanaan misalnya terkait KKA ya, sudah lengkap belum KKA-nya? Bagaimana bukti-bukti yang dikumpulkan, apakah sudah cukup gitu ya? Bagaimana metode yang dilakukan? Terus tahap perencanaan juga, misalnya penyusunan PKA ya, apakah PKA sudah mampu mampu memberikan standar untuk bisa mencapai sasaran audit misalnya. Itu direview sama pengendali teknisnya, auditor media ya. Direview juga sama pengendali mutu ya, auditor utama atau mungkin koordinator pengawasan ya, dan seterusnya. Jadi silakan kalian baca lagi ya di referensinya terkait supervisi penugasan. Bukan di sini ya. Di sini ya. Supervisi penugasan. Ya. Baik, nomor 13. Teknik audit scanning adalah, nah scanning ini apa sih? Ya, scanning kita melihat atau menganalisis dengan cepat ya. Jadi tidak detail ya, pokoknya
kita lihat dokumen-dokumennya, misalnya sambil dengan secara cepat ya, misalnya apakah sudah lengkap atau belum gitu ya. Ya. Nah, kalau di sini mana ya? Ini ya, B ya. Penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat, teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atau suatu informasi data ya. Ya, itu namanya scanning. Kalau yang A, menelusuri suatu bukti transaksi kejadian menuju ke penyajian informasi dalam suatu dokumen. Nah, ini tracing ya. Jadi dari suatu bukti itu kemudian kita telusuri naik sampai jadi laporan keuangan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu namanya tracing. Tapi kalau sebaliknya, dari pos-pos laporan keuangan tertentu misalnya, kemudian kita telusuri sampai ketemu bukti transaksinya, ya, itu namanya vouching ya. Silakan kalian baca lagi, ada di referensinya Jones ya. Misalnya apa tadi, scanning ya. Nah, ini ya. Misalnya kita men-scan bukti-bukti perjalanan dinas yang belum ada stempel dan visumnya ya, atau tanda tangannya. Jadi nggak detail ya, cuman scanning aja cepat gitu ya. Ini menjadi salah satu teknik dalam penugasan audit intern. Nomor 14, jika fokus pemantauan pengendalian adalah pada organisasi dalam lingkungan yang menyeluruh, yaitu pemantauan apakah tujuan organisasi telah tercapai, maka pemanfaatan pengendalian tersebut berada di tingkat ya. Jadi kalau bicaranya adalah fokus pemantauannya adalah organisasi ya, organisasi dalam lingkungan yang menyeluruh, yaitu bahwa pemantauan apakah tujuan organisasi telah tercapai ya. Kita bicara organisasi Jones. Nah, kalau bicara organisasi berarti yang melakukan itu adalah middle top management ya. Bukan middle management, apalagi bukan lower management, tapi top management, karena dia bicara organisasi, bicaranya sangat strategik ya. Sehingga kemudian di sini dikatakan maka pemanfaatan pengendalian tersebut berada di tingkat pimpinan eksekutif ya. Ya. Gitu. Ini bisa kita lihat di referensinya ya. Pimpinan eksekutif ya. Nah, ini. Jadi ini masuk pemantauan berkelanjutan ya. Jadi masuk ke unsur yang kelima, pemantauan pengendalian intern. Di sini ada sub unsur pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Nah, pemantauan berkelanjutan ini pada berbagai level, termasuk level top management ya, atau pimpinan eksekutif, berkaitan dengan pemantauan yang fokusnya pada organisasi dalam lingkup yang menyeluruh. Silakan kalian baca lagi terkait pemantauan pengendalian intern apa saja ya. Nomor 15, mana yang tidak termasuk dalam prinsip pengadaan barang jasa pemerintah? Saya kira jelas ya, banyak prinsipnya, efisien, terbuka, akuntabel ya. Terbuka ini maksudnya transparan ya. Ya, apalagi? Tidak saling mempengaruhi, sepertinya bukan ya. Sepertinya bukan nih. Tapi coba kita lihat ya, prinsip pengadaan barang jasa. Ini ya. Prinsip pengadaan barang jasa ada 7 ya, efisien, efektif, bersaing, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif, transparan dan terbuka. Ya. Efisien ini artinya diharapkan proses pengadaan barang jasa dilakukan secara hemat, seefisien mungkin ya. Nah, ini saya waktu itu inget ini waktu pernah saya menjadi semacam panitia pengadaan barang jasa ya, dulu lama sekali. Tapi itu waktu baru-baru terbit PP 54 tahun 2010. Enggak, bukan baru terbit, tapi yang baru di launching adalah sistem pengadaan secara elektronik atau LPSE. Nah, apa manfaat yang sangat dirasakan dari adanya sistem pengadaan secara elektronik tersebut ya, SPSE? Toolsnya SPSE, ininya layanannya adalah LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Nah, manfaat yang kita rasakan adalah efisiensi. Ya, jadi dulu sebelum waktu masih manual gitu ya, efisiensinya itu kecil John. Artinya misalkan ada HPS kita 100 juta misalnya, atau bukan, atau katakanlah 300 juta ya. Nah, kalau pakai manual paling harga pemenang lelangnya mungkin ya nggak jauh-jauh dari 300 juta lah, mungkin sekitar 280 juta gitu ya. Tapi dengan adanya LPSE atau SPSE di mana pengadaan dilakukan secara elektronik, itu bisa 20% penghematannya. Bisa di bawah HPS
sebesar 20% ya. Berarti kan kalau 200 berarti berapa itu ya? Bisa 160 ya. 160 juta. Jadi hemat 40 juta Jones ya. Itu luar biasa. Nah, itu prinsip efisiensi. Makanya sekarang diharapkan tren pengadaan barang jasa itu dilakukan secara elektronik ya. Electronic base. Kemudian efektif ya tercapai ya. Kemudian bersaing. Nah, ini bersaing kan inti dari tender atau lelang itu kan ya adanya kompetisi, ada persaingan ya. Supaya kita sebagai pengguna nanti mendapatkan hasil pekerjaan yang paling berkualitas. Tentunya hasil berkualitas itu dihasilkan dengan adanya proses kompetensi atau persaingan. Ya, dan seterusnya bisa kalian baca lagi pengertian dari prinsip-prinsip pengadaan ini ya. Kita lanjut ke nomor 16. Terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat adalah karakteristik good governance, yaitu jaminan kebebasan ya. Jaminan kebebasan ini ya siapapun bebas mengucapkan masukannya, bebas memberikan koreksinya, kritiknya ya. Istilahnya mereka itu kita berikan ruang partisipasi ya. Ya. Jadi istilahnya kalau di sini kaitannya dengan istilah partisipatif Jones ya. Akuntabel berarti pertanggungjawabannya ya, demokratis, responsif artinya daya tanggap kita terhadap mereka seperti apa ya. Nah, itu kita bisa lihat lagi di referensinya Jones ya. Misalnya karakteristik good ya. Transparan, akuntabel, adil, wajar ya, partisipatif ini ya. Terdapat jaminan kesamaan hak bagi individu dalam mengambil keputusan ya. Ya. Jaminan kebebasan bagi setiap individu. Sorry Jones ya, bukan partisipatif sepertinya ya, tapi demokratis ya. Dalam hal ini terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat ya, mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum ya. Jadi koreksi ya, bukan partisipatif tapi demokratis ya. Kalau partisipatif ini lebih kaitannya kepada jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam mengambil keputusan ya. Ya. Jadi mereka berpartisipasi ya. Jadi jawabannya adalah bravo, demokratis. Nomor 17, keberhasilan komunikasi internal dalam satu tim audit sangat menunjang kelancaran pelaksanaan audit ya. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, masing-masing auditor dalam tim audit perlu memperhatikan aturan perilaku antar auditor, yaitu apa? Kalau persaingan saya kira enggak ya. Kita tidak membutuhkan adanya persaingan antar tim, malah nanti jadinya enggak efektif penugasan kita gitu ya. Jadi lebih tepatnya adalah penggalangan kerjasama yang sehat ya. Bagaimana kita antara ketua tim dengan anggota tim bisa saling koordinasi ya. Ketua tim bisa memberikan contoh yang baik ya, dan anggota tim bisa loyal terhadap ketua tim dalam artian yang baik ya. Kemudian juga terhadap pengendali teknis ya, di atasnya ketua tim kan pengendali teknis ya, bagaimana Dalnis bisa mensupervisi atas kegiatan yang dilakukan oleh ketua tim dan jajarannya ya, atau misalkan antara anggota tim dengan anggota tim yang lainnya gitu ya, bagaimana mereka bisa berkolaborasi, pembagian tugasnya seperti apa. Nah, itu kita lakukan penggalangan kerjasama yang sehat ya. Ya, bertoleransi untuk mencapai kata mufakat ya ini bagus kalimatnya, cuman bukan ini ya maksudnya ya. Kita tidak untuk mencapai kata mufakat, yang kita lakukan adalah ya mencari ini hasil pengawasan berdasarkan fakta, berdasarkan temuan di lapangan, bukan berdasarkan kata mufakat ya. Saling mengerjakan tugas masing-masing. Nah, ini yang agak nyeleneh ya, tidak mungkin kita lakukan ya. Namanya tim ya harus kerjasama. Jadi jawabannya adalah bravo ya. Silakan kalian baca lagi di sini ya. Penggalangan kerjasama ini ya, komunikasi internal tim ya, silakan kalian baca. Ada penggalangan kerjasama yang sehat, ada memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan, dan seterusnya. Lanjut nomor 18, kriteria atau ukuran mutu bagi seluruh auditor intern dalam lembaga eksekutif disebut ya, saya kira standar ya. Jadi standar siapa? Standar auditor intern dalam lingkup lembaga eksekutif ya. Kalau eksekutif ini kan berarti pemerintah ya, baik presiden, wakil presiden, dan jajarannya. Nah, kalau lembaga pemerintah berarti audit intern pemerintah Indonesia. Nah, kriteria atau ukuran mutu itu berarti standar. Nah, standarnya si auditor intern pemerintah Indonesia ini apa? Yaitu standar auditor
intern pemerintah Indonesia ya. Bukan standar pelaksanaan audit intern ya, bukan ya. Bukan pula standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini kalau SPKN ini standar yang menjadi ukuran mutu bagi teman-teman pemeriksa ya, teman-teman jabatan fungsional pemeriksa. Ini adanya di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Jadi ya ilmunya sama, ilmu audit juga, cuman nomenklatur jabatan fungsionalnya itu dibedakan. Kalau kalian nanti menjadi auditor internal pemerintah ya, baik di pusat, di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah, apa namanya ya? Namanya jabatan fungsional auditor ya. Baik. Kemudian nomor 19, program aplikasi audit common language dan interactive data extraction and analysis ya, dapat membantu auditor antara lain dalam hal ya, ini ibaratnya kita udah menganalisis big data ya, big data analysis ya, yang nggak mungkin dilakukan dengan cara-cara yang konservatif ya, atau manual misalnya. Kalau udah bicara ribuan data, apalagi jutaan data ya, misalkan kemarin waktu itu baru-baru melakukan pengawasan terhadap BPJS yang row-nya itu jutaan ya. Nah, itu harus dengan aplikasi tertentu ya. Ya. Sebagai tools kita dalam melaksanakan audit ya. Ya kalau pakai Excel biasa, buset. Untuk delete satu row, untuk delete satu kolom aja udah berjam-jam gitu ya. Gitu. Ya, jadi nomor 19 adalah delta. Silakan kalian baca di referensinya ya. Di sini apa namanya? ACL ya. Nah, silakan. Dapat membantu auditor dalam mencari transaksi sesuai kriteria yang ditentukan dari ribuan data transaksi yang ada. Nah, nanti ke depan ya, trennya itu kita ngauditnya tuh ngaudit sistem, Jones ya. Tidak lagi ngumpulin dokumen, nganalisis dokumen secara manual, tapi kita by system. Kita tarik data, kita minta akses, kemudian kita tarik dari database ya. Nah, kemudian kita olah. Kita cari temuan berdasarkan TAO yang kita tetapkan. TAO itu apa? Tentative Audit Objective ya. Oke, nomor 20. Kantor KLM menyiapkan alat pemadam kebakaran di setiap lantai, gedung, dan ditempatkan di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat dan dijangkau. Sehingga apabila terjadi kebakaran dapat digunakan untuk mengurangi dampaknya. Nah, kegiatan pengendalian tersebut adalah, kalau kegiatan pengendalian ini kan berarti sudah ada resikonya ya. Sudah ditetapkan peta resikonya seperti apa ya. Nah, kemudian kegiatan pengendalian ini juga menjadi respon atas resiko tersebut ya. Nah, untuk yang sifatnya risk reduce ya, jadi risk respon itu ada risk reduce, ada risk avoid, ada risk apa lagi, risk share ya. Ya ada 4 kalau nggak salah, risk avoid, risk share, risk reduce ya, sama apa lagi satu ya, lupa saya. Ya, nah risk avoid itu kita menghindari risiko ya. Kemudian kalau risk reduce, nah risk reduce ini kita mengurangi risiko. Ada 2, dari sisi probabilitas ya, dan juga dari sisi dampak ya. Kalau dari sisi probabilitas kita bicaranya prevention ya, atau pencegahan. Tapi kalau dari sisi dampak ya, kita bicaranya adalah mitigasi. Nah, jadi mitigasi ini bukan mitigasi risiko ya, tapi kegiatan pengendalian sifatnya mitigasi, mengurangi dampak. Artinya kalau prevention itu kita berupaya memberikan kegiatan pengendalian supaya risiko tersebut tidak terjadi ya. Misalnya kalau naik mobil kita pasang kita kecepatannya pelan-pelan ya supaya tidak tabrakan misalnya. Ya. Atau bannya kita kasih angin nitrogen supaya tidak meletus di tengah jalan misalnya. Itu adalah kegiatan pengendalian untuk mengurangi probabilitas resiko ya, atau likelihood ya, atau sifatnya prevention, mencegah. Tapi satu lagi misalnya kalau kita pakai seat belt ya, supaya kalau misalkan terjadi tubrukan, kecelakaan, nah kita nggak kenapa-napa gitu ya, paling luka-luka ringan aja. Nah itu masuk kategori mitigasi ya, kegiatan pengendalian sifatnya mitigasi. Nah termasuk dalam hal ini kantor KLM ya menyiapkan alat pemadam kebakaran siap lantai ya, dan di tempat yang strategis sehingga apabila terjadi kebakaran dapat digunakan untuk mengurangi dampak ya. Jadi kita bermain dengan dampak. Bukan mencegah tapi mengurangi dampak. Nah, ini masuk kategori mitigation atau mitigasi. Ya, silakan dibaca referensinya di sini ya. Ya, silakan mitigasi.
Ini bukan mitigasi risiko ya, tapi ya kebetulan aja kata-katanya sama ya. Jadi risk reduce atau pengurangan risiko ya. Silakanlah nanti kalian baca sendiri. Ada itu. Nomor 21, karakteristik good governance yang berarti terhadap jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat serta ikut dalam pemilihan umum yang bebas, langsung dan jujur adalah, saya kira ini tadi sudah ya, demokratis ya. Ya, jaminan kebebasan untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas ya. Oke. Ya. Oke, John, sepertinya terdengar suara azan zuhur ya. Jadi kita break dulu sebentar, Jones ya. Oke, Jones ya, kita lanjut ke nomor 22. Terdapat jaminan hak kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan ya. Jaminan kesamaan hak ya dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kira-kira apa? Ya. Partisipatif ya sepertinya ya. Coba kita cari lagi ke referensinya. Nah, ini ya. Pas di sini. Partisipatif dalam arti terhadap jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini menjadi salah satu dari karakteristik good governance ya. Ya. Akuntabel apa, demokratis apa, silakan baca di referensi tadi ya, Jones. Kemudian 23 ya. Intinya kalau akuntabel nih keywordsnya itu pertanggungjawaban lah ya. Responsif ini daya tanggap, demokratis ini tadi apa di sini ya. Berpendapat, mengeluarkan pendapat ya, itu kira-kira. Nomor 23, pemberian motivasi oleh pengendali teknis kepada tiap anggota tim agar dapat bekerja secara maksimal dan kompak merupakan komunikasi yang biasa dilakukan pada tahap ya. Jadi tadi kan ada 3 tahap ya biasanya. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan ya. Nah, di tiap tahap ini harus ada komunikasi ya. Nah, komunikasi antar tim ya dengan audit tim misalnya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah pemberian motivasi oleh pengendali teknis ya kepada kita di tim ya, kepada tiap anggota tim misalnya. Nah, ini adanya di tahap perencanaan audit. Jadi sebelum audit ini dilaksanakan ya inilah tugasnya pengendali teknis untuk memberikan semangat kepada kita gitu ya. Ya, misalnya kita coba lihat ya. Nggak ada. Oh, di sini ya, sorry. Ini ya. Nah, di tahap perencanaan audit ya, pemberian motivasi oleh pengendali teknis agar tiap anggota tim dapat bekerja secara maksimal dan kompak ya. Oke, kita lanjut ke nomor 24 ya. Ruang lingkup kegiatan audit intern antara lain adalah kegiatan penjaminan kualitas yang terdiri atas penjaminan kualitas ya keywordnya, atau dengan kata lain kegiatan assurance ya. Assurance, penjaminan kualitas. Jadi kita tujuannya adalah memberikan keyakinan yang memadai atas tugas dan fungsi instansi pemerintah ya, pokoknya atas kegiatan yang mereka lakukan. Itu kita berikan keyakinan yang memadai ya, bukan keyakinan yang mutlak. Itu adalah karakteristik kegiatan assurance. Nah, apa aja kegiatan assurance itu? Yaitu audit, evaluasi, review, pemantauan ya. Ya. Ini sudah ada ya. Review ini 2 kali nih. Tapi juga betul ya. Audit, evaluasi, review, dan pemantauan ya. Ini kegiatan assurance. Tapi kalau yang satu lagi kegiatan consulting. Nah, ini kita sifatnya lebih ke pemberian nasihat atau memberikan nilai tambah gitu ya kepada unit organisasi ya. Pada unit organisasi ya. Nah, ini kalau consulting ini apa aja? Ya, ini konsultansi, sosialisasi, asistensi ya. Nah, ini consulting. Nah, berarti kalau misalkan kita bicara penjaminan kualitas, ini berarti ya A betul, B juga betul ya. Ya. A betul, B juga betul lah ya. Karena audit, evaluasi, review, pemantauan ya. Silakan kalian baca lagi di sini ya. Kegiatan assurance ya. Apa aja?
Ya, assurance, audit, review, pemantauan dan evaluasi ya. Consulting, nah, apa saja ya, silakan kalian baca. Nomor 25. Rekomendasi adalah usulan rencana perbaikan yang diberikan oleh auditor internal untuk menutup gap antara kondisi dan kriteria. Materi rekomendasi harus dirancang guna ya, apa kira-kira? Ya, rekomendasi ini kan sifatnya kita memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada gitu ya, baik dari sisi pengendalian intern, dari sisi tata kelola, dan termasuk dari sisi manajemen risiko ya. Ya, ingat kalau waktu itu kita bahas di video sebelumnya tentang konsep dasar apa namanya, pengawasan intern kalau nggak salah ya. Bukan terkait standar audit ya, standar pelaksanaan audit gitu kita pernah bahas ya. Jadi untuk setiap penugasan di kita ya, pengawasan intern itu rekomendasinya harus mampu memberikan perbaikan ke 3 hal ya. 3 hal, bukan cuma 3 hal ya, banyak ya. Saya salah 3-nya adalah terkait kelemahan pengendalian intern, kelemahan tata kelola, kelemahan apalagi tadi, manajemen risiko ya, kemudian kepatuhan, kemudian abuse ya, kepatutan ya, kepatuhan terhadap RUU, abuse dan indikasi fraud misalnya. Nah itu. Ya, jadi kalau materi rekomendasi harus dirancang guna memperbaiki ya. Memperbaiki apa? Kondisi sesuai dengan kriteria atau kelemahan ya. Nah, sekarang coba kita lihat ke referensinya ya. Materi rekomendasi. Ya, dirancang guna memperbaiki kelemahan, menghilangkan penyebab dan meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada ya. Jadi sebabnya itu kita perbaiki ya. Kemudian dampak dari kelemahan tersebut kita minimalisasi ya. Berarti memperbaiki kelemahan atau menghilangkan penyebab ya. Jawabannya adalah bravo. Ya. Baik, lanjut ke nomor 26, John. Penilaian secara periodik atas kinerja organisasi dibandingkan dengan standar pengukuran yang ada atau yang telah disepakati merupakan ya, keywordsnya apa? Penilaian secara periodik. Ya, ini kita bicara sistem pengendalian intern pemerintah. Unsur ke-5 ya, terkait pemantauan. Nah, pemantauan apa? Pemantauan yang berkelanjutan atau evaluasi yang terpisah kalau nggak salah ya. Ya, penilaian secara periodik. Nah, sekarang coba kita lihat di referensinya. Ya. Penilaian secara periodik ya. Nah, ini ya. Jadi, evaluasi yang terpisah atau separate evaluation ya, adalah penilaian secara periodik atas kinerja organisasi dibandingkan dengan standar pengukuran yang ada atau yang telah disepakati ya. Kalau yang pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring ya, artinya pemantauan atas pengendalian intern yang sedang berjalan menyatu pada kegiatan rutin dan berulang ya. Ini masuk ke unsur pemantauan pengendalian intern ya. Salah satu dari 5 unsur sistem pengendalian intern. Ya, jadi ini adalah evaluasi yang terpisah. Nah, silakan kalian baca lagi ya materi-materinya terkait pemantauan berkelanjutan dan seterusnya. Ini pemantauan terhadap apa nggak lengkap nih ya. Oke, nomor 27. Dalam penyusunan lakip, prinsip yang mensyaratkan bahwa yang terutama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau gagalnya pelaksanaan rencana adalah, bentar ya, kita lihat ada telepon. Oke. Bentar ya. Nanti saja teleponnya, saya angkat. Baik, jadi apa nih? Hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau gagalnya pelaksanaan rencana. Ini prinsip apa kira-kira? Dalam penyusunan lakip ya. Oke, sekarang coba kita lihat di materinya ya. Lakip. Ya, ini masuk penjelasan tentang prinsip-prinsip penyusunan lakip. Lakip itu apa sih?
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini jadi tiap tahun pemerintah harus menyampaikan lakip ya atas apakah sesuai dengan rencana kinerja mereka atau belum gitu ya. Nah, itu lakip. Nah, salah satu prinsipnya adalah ini ya, prinsip akuntabilitas ya. Mensyaratkan bahwa yang terutama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau gagalnya pelaksanaan rencana ya. Prinsip akuntabilitas jawabannya Charlie ya. Nah, silakan kalian baca lagi prinsip-prinsip yang lainnya, apa itu prinsip pertanggungjawaban, apa itu prinsip pengecualian ya, perbandingan dan seterusnya ya. Jadi ada materinya ada di sini ya terkait prinsip-prinsip penyusunan lakip ya, masuk kategori pelaporan. Berarti ada juga kategori pelaksanaan ya. Silakan kalian baca. Nomor 28 yang bukan merupakan aspek dalam mekanisme akuntabilitas adalah ya, aspek dalam mekanisme akuntabilitas ini berarti siapa melakukan apa kepada siapa gitu ya. Nah, coba kita lihat ke referensinya. Mekanisme akuntabilitas. Ya. Nah, jadi meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas ya, kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan, untuk apa akuntabilitas dilakukan, dan bagaimana prosesnya gitu ya, bagaimana proses akuntabilitas dilaksanakan. Nah, sekarang ada 4 ya, siapa, kepada siapa, untuk apa, dan bagaimana. Nah, sekarang kalau kita lihat di opsi jawaban ini, siapa yang harus melakukan akuntabilitas, yes. Berapa nilai yang dikeluarkan, tidak. Kepada siapa harus dilakukan, yes, dan bagaimana prosesnya dilakukan ya. Nah, jadi yang semuanya tepat kecuali Bravo ya. Ini bukan merupakan aspek dalam mekanisme akuntabilitas ya. Silakan kalian baca-baca lagi secara lebih mendalam ya. Nomor 29, komunikasi intern tim yang dilakukan pada tahap penyiapan konsep laporan hasil audit bertujuan antara lain ya. Jadi tujuan dari komunikasi intern tim pada tahap apa? Tahap penyiapan konsep laporan hasil audit. Nah, ya, tujuannya apa sih? Memperoleh simpulan hasil audit memperoleh simpulan hasil pemeriksaan audit ya, atau mencapai kata sepakat mengenai seluruh temuan audit final, atau melaksanakan program kerja audit, atau mengidentifikasi permasalahan. Nah, coba kita tahapan penyiapan konsep ya. Penyiapan konsep. Nah, jadi komunikasi pada tahap perencanaan tadi sudah kita bahas ya, pada pelaksanaan ya, silakan kalian baca sendiri. Dan ketiga, komunikasi pada tahap pelaporan nih kita akan bahas ya. Ya, bertujuan antara lain mencapai kata sepakat mengenai seluruh temuan audit final. Nah, jadi pada tahap ini ya memang kita harus hati-hati dalam membuat temuan ya. Jangan sampai temuan ini adalah versi kita sendiri tanpa didukung dengan versi yang lain gitu ya. Ya. Karena kalau cuma satu versi ya rawan kemungkinan terjadinya temuan yang bias atau rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti ya. Jadi memang perlu untuk komunikasi pada tahap ini sepakat antar anggota tim ya, bahwa ya istilahnya menyamakan persepsi tentang temuan audit yang kita hasilkan gitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah kita memperoleh tanggapan dan persetujuan final dari Dalnis bahwa seluruh temuan audit objektif yang diberikan layak dan dapat dilaksanakan ya. Ini termasuk juga dengan tanggapan dari auditi ya, tanggapan dari auditi atau yang kita periksa ya. Jangan sampai temuan kita ini temuan sepihak gitu. Jadi temuan itu harus disepakati oleh mereka, yang mereka setuju, mereka sepakat atas temuan tersebut dan sepakat akan menindaklanjuti rekomendasi yang kita berikan. Jadi ada komitmen ya. Jadi temuan itu bukan sifatnya tidak sepihak Jones ya, tapi kesepakatan dari setiap pihak yang terkait. Ya, ini adalah komunikasi pada tahap laporan. Silakan kalian baca lagi yang lain. Jadi mencapai kata sepakat mengenai seluruh temuan audit final ya. Terakhir nomor 30, sistematika standar audit auditor intern pemerintah Indonesia adalah ya. Saya kira ada 2 ya sistematikanya, standar atribut dan standar pelaksanaan ya kalau nggak salah ya.
standar atribut dan standar pelaksanaan ya. Kemudian standar atribut ini ada dua, yaitu prinsip dasar dan standar umum. Kemudian standar pelaksanaan dibagi dua lagi, yaitu standar pelaksanaan audit intern dan standar apa lupa saya, standar komunikasi audit intern ya. Kayaknya ini ya. Jadi yang A ini menjadi bagian dari standar atribut, yang C ini menjadi bagian dari standar pelaksanaan. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sistematikanya di referensi ini. Nah, ini ya. Jadi standar audit intern pemerintah Indonesia atau kita menyebutnya sebagai SAIPI ya. Standar atribut dan standar pelaksanaan atau performance standards ya. Standar atribut bagi dua, yaitu prinsip dasar dan standar umum. Kemudian standar pelaksanaan bagi dua, standar pelaksanaan audit intern dan standar komunikasi audit intern ya. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Silakan kalian baca-baca lagi sistematikanya seperti apa ya, kalian pahami ya. Siapa tahu nanti keluar, dan juga termasuk pahami masing-masing definisi atau di dalam-dalamnya ini ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kalian masih punya waktu cukup lah. Ya. Baik. Selesai sudah 30 soal pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya buat kita semua ya, terutama kalian-kalian yang masih menunggu pelaksanaan SKB ya. Ya, jadi harus tetap belajar, tetap berjuang. Dan saya juga ucapkan selamat kepada John semua yang telah berhasil ya meraih peringkat tertinggi dalam SKB, sehingga tinggal nunggu pemberkasan ya. Tinggal nunggu proses penetapan NIP ya. Dan saya juga mengucapkan semangat juga kepada teman-teman yang masih belum berhasil ya, masih belum beruntung. Jangan patah arang, silakan kalian berjuang lagi ya. Belajar terus ya, persiapkan diri kalian untuk mengikuti CPNS tahun depan insya Allah kalau ada ya. Dan untuk kalian yang masih menunggu ya, sekali lagi silakan belajar terus ya. Jangan lupa berdoa ya, tapi juga jangan lupa beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Jangan sampai ketika hari H kalian jatuh sakit ya. Jadi tetaplah harus berolahraga, harus jaga kesehatan kalian. Dan yang terakhir, ingat selalu dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.